kasih. Ini Mas juga tulis dari dulu. Sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kemurahan ya, kebaikan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, penguasaan diri. Keluar semua. Ya, enggak capek ya. Suruh sabar. Berapa lama sabarnya? Itu berarti pakai kekuatanmu sendiri. Tapi kalau sabar itu kayak enggak habis-habisnya gitu ya. Keluar terus, mau marah nggak bisa, mau tak pipes nggak keluar ya. Walaupun itu mungkin ya namanya manusia ya, kita ini masih hidup di dalam tubuh jasmani, tubuh dunia ini. Ya kadang masih seperti itu ya. Saya bersyukur anak saya kemarin lama ya nggak bisa hubungan ya karena sibuk. Akhirnya kan magang di Jakarta itu ya, di Kalbe Farma. Puji Tuhan kemarin sempat sharing-sharing cerita dunia kerja yang sudah kerja mungkin ngerasain ya saudaraku ya. Di dunia kerja itu lingkungan itu wah, lingkungan itu saling menggigit. Paulus ngomong itu ya, saling menjegal ya. Kalau kita usaha sendiri jegal siapa ya, sama kompetisinya sama usaha-usaha di sekitar kita. Tapi kalau di lingkungan kerja yang pernah kerja kan ngerasakan, ada nggak tahan, baru ngerti rasanya kerja begini. Ada yang seperti ini pelajaran buat kita. Dan saya bersyukur kadang ya di kesaksian anak saya, dia kepingin juga bales gitu ya istilahnya ya, mau berbuat, kamu bisa aku ya bisa seperti itu, tapi nggak bisa keluar gitu. Saya ngerti kok dari dulu itu, kepingin nakal nggak bisa, jujur anak saya siapa bilang nggak pengen nakal, kepingin ada, tapi mau nakal tuh nggak bisa saudaraku. Loh itu kan berarti Tuhan bekerja gitu ya. Bener kok saudaraku, coba kalau Anda di dalam Tuhan, itu bukan kekuatanmu lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan ya toh, yang mengajar dan menopang sehingga kita ini, sehingga ketika menghadapi dunia ini saudaraku, yang keluar tuh itu loh cirinya anak Tuhan ya. Tapi makanya saya tidak silau melihat itu siapa, mau pendeta, mau Kristen sejak kapan, mau hamba Tuhan, mau apapun, itu luarnya saja. Ya KTP-nya saja, atributnya saja, yang penting dalamnya Jo. Ya dalamnya saudara. Apa kalau dalam kan memang enggak kelihatan, tapi waktu keluar kelihatan. Apakah ada kasih di situ? Apakah ada kemurahan di situ? Apakah ada kesabaran yang keluar di situ? Apakah ada kelemah lembutan yang keluar di situ atau justru sebaliknya yang keluar? Ini saudaraku. Ya. Saya mengajarkan beberapa khotbah itu tujuannya nanti memang mengerucut kepada Kristus ya, mengerucut kepada siapa saudaraku? Kristus, Sang Firman itu saudaraku ya. Kita masih belajar panjang lah, nanti saudara akhirnya akan mengerti Sang Kristus itu ada di dalam hidup kita ya, sebagai roh, sebagai firman, dan firman itu tertulis itu nanti ke situ arahnya saudara. Kalau Yesus benar-benar hidup di dalam dirimu, yang keluar di dalam dirimu bukan dirimu lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku, kata Paulus. Ya, namun aku hidup, Galatia 2 ayat 20, enggak apa-apa, bukan. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita yang keluar itu Kristus. Rasul Paulus kata kita ini seperti surat Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang. Baca di sini, firman itu terbaca. Ada kasih itu seperti apa sih? Sabar itu seperti apa sih? Dunia ini sedang menunggu kita, melihat contoh. Kalau ada orang baik kepada kita, kita baik kepada orang itu, ya sudah umum, dunia tidak perlu diajarin lagi. Tapi berbahagialah kamu jika kamu dianiaya. Bersukacita di dalam penderitaan. Berbahagialah kamu sekalipun kamu miskin. Di hadapan Tuhan, miskin bukan karena berdosa ya, miskin karena malas atau miskin karena yang nggak benar itu ya, tapi miskin karena kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan harus menderita. Kamu adalah yang punya kerajaan surga. Coba itu ini tadi ya, hidup itu tadi yang Galatia itu Matius 5, coba buka, mulai berapa itu? 5 ya. Matius, berbahagialah itu. Tadi pagi anak saya kasih ayat ini, berbahagialah yang bawa damai. Matius 5. Mulai berbahagia, 3 apa 5 itu? Mulai berapa itu? Matius 5. Nah, ini ya ayat 3 mulai. Baca sama-sama yuk saudaraku. Ini harus keluar. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, ini keluar gitu loh. Ya, kalau enggak keluar ini, siapa yang ada di dalam dirimu? Apa yang tertulis di dalam loh hatimu? Ya, harusnya firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang
punya kerajaan surga. Miskinnya di hadapan Allah loh ya. Poor in the spirit bahasa Inggrisnya, miskin di dalam rohani ya. Secara rohani itu kita siap menderita ya. Tapi untuk Tuhan, kerajaan surga menjadi bagian kita. 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Saudara kalau tidak duka cita mana ada yang hibur. Karena susah ada yang hibur gitu ya. Nah Tuhan itulah menjadi penghiburan kita. Gak usah takut. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka yang akan memiliki bumi. Jadi yang memiliki bumi itu bukan yang garang, bukan yang arogan, bukan yang pinter, bukan yang punya power, tapi orang yang memiliki bumi itu adalah orang yang lemah lembut. Loh, ini prinsip Alkitab, prinsipnya Tuhan Yesus, ajarannya Tuhan Yesus, nggak ada dunia yang ajar seperti ini. Ya, kalau mau menguasai bumi, aku harus gini ambisi. Nah, lemah lembut. Ini contohnya ada, saudaraku. Alkitab mencontohkan di Perjanjian Lama, tipologinya Yesus salah satunya kan. Nabi-nabi itu tipologinya Yesus, karakteristiknya Yesus, yaitu siapa? Musa. Musa dikatakan adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Orang yang paling lembut hatinya. Ketika dia dicaci atau diserang dengan kata-kata ya oleh kakaknya dan kakak-kakaknya ya, Harun dan Miriam. Karena mereka merasa, apakah Tuhan hanya bicara pakai kamu saja gitu. Musa enggak ngelawan. Oh iya, aku ini hamba Tuhan, aku ini. Enggak. Justru Tuhan yang bela. Akhirnya kena kusta kan Miriam itu. Kamu ini siapa? Kok ngata-ngatai hambaku Musa? Dibela saudaraku Musa. Amin saudaraku. Saudara enggak perlu bela dirimu. Orang mau ngata-ngatain kamu. Ya bahkan mungkin orang yang sebetulnya levelnya di bawah kamu sekalipun. Gak usah sombong, kamu ini emangnya siapa? Aku siapa? Loh kok sama-sama lupanya. Kamu siapa, aku siapa? Enggak usah. Ya biarkan aja. Tuhan yang bela. Ya, kalau Allah yang membela, akhirnya benar-benar kena kusta. Harun juga dihukum. Jadi Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Berani ngata-ngatai hambaku. Bukankah aku ini yang satu-satunya yang berhadapan muka dengan aku ini Musa. Kalau seorang nabi itu bilangan berapa itu? Kalau aku bicara, itu melalui penglihatan, melalui mimpi. Tapi Musa no. Ya, Tuhan bela. Aku muka dengan muka berbicara dengan dia. Kok kamu kata-katain no dibela. Musa lembut hatinya. Dia enggak, apalagi itu kakaknya saudaraku ya. Dia enggak balas. Luar biasa. Inilah anak-anak Tuhan. Terus ayat 6 ini yang berbagailah lapar haus akan kebenaran akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hati. Ya, murah hati. Murah hati itu tidak pelit ya. Murah hati itu suka memberi, enggak pelit. Karena mereka akan beroleh kemurahan juga. Ingat hukum tabur tuai, siapa yang menabur akan menuai. Saudara kalau pelit, tidak usah jauh-jauh lah, praktekkan aja. Pelit sama orang. Kikir, pelit, bin. Pelekit. Wis, jahat. Galak sisan, judes pisan. Naburnya itu, apakah menuai kemurahan? Coba. Ya, orang akan, orang itu pelit. Orang itu males. Tapi sekali lagi kita tidak mengharapkan pamrih. Enggak, ini cuma prinsip hukum. Ketika engkau mempraktekkan ini akan terjadi gitu. Ketika engkau lemah lembut, kau akan menjadi pemimpin. Ketika engkau jadi pelayan, kau akan jadi yang terbesar. Itu ajarannya Yesus. Kalau engkau murah hati, engkau memberi, Tuhan Yesus ngomong. Yang saya kasih pernah itu kolpos itu ya untuk membandingkan apa artinya di pangkuan itu di situ Tuhan akan memberikan berkat suatu berkat takaran ya. Kalau engkau memberilah maka engkau akan diberi kata Tuhan. Ini prinsip Alkitab. Bukan meminta maka kamu akan diberi. Oh no. Itu ngajar kalau Anda mau diberi, Anda mau diberkati. Ini kok jadi berkat. Enggak, ini memang prinsip gitu loh. Berilah maka kamu akan diberi. Yang beri siapa? Siapa yang memberi, saudara? Yang terutama Tuhan. Karena ayat itu ngomong satu takaran yang akan dipadatkan, digoncangkan, yang akan dilimpahkan ke ribaanmu lah. Kolpos itu ribaan. Itu kan berarti bukan harafiah. Itu apa istilah lainnya harafiah itu apa? Itu satu istilah figuratif. Nah, tak tahu figuratif bahasa Inggrisnya, Indonesianya apa itu. Jadi itu bukan arti harafiah, ribaan itu dicurahkan berkat itu kepadamu gitu. Ya.
Itu saya menjelaskan kolpos yang di pangkuan Bapa, anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu kan bukan harafiah gitu. Bukan di pangku beneran itu. Seperti berkat akan dicurahkan ke kolposmu ya. Jadi itulah saudaraku ya, Tuhan itu punya cara yang berbeda dengan dunia. 8. Berbahagialah ini saudaraku, suci hatinya. Akan melihat Allah, mau lihat Tuhan. Ya bagaimana kalau tidak suci hatinya? Pure, murni hatinya, nggak ada dengki, nggak ada namanya sesuatu yang kemunafikan, tidak ada sesuatu yang ketidaktulusan, tapi yang ada tulus, ya tulus seperti merpati, cerdiknya seperti ular ya, jangan cuma tulus saja, tapi cerdik juga lah. Mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah yang bawa damai. Tadi pagi saya kasih ayat anak saya. Berbahagia yang bawa damai karena mereka akan disebut, karena di kantor bersaing semua gitu loh. Aku juga bisa seperti itu. Puji Tuhan anak saya dapat tawaran, belum lulus nih ya, jadi supervisor ya nanti di situ. Ya tapi wis nantilah, bawa doa dulu jadi supervisor saudara. Karena disenengi karena pemimpin tim. Wah tapi yang lainnya jegal-jegalan ya. Itu biasa gitu, sudah santai aja ya. Tuhan itu, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang menjadi lawanku ya, puji Tuhan. Makanya saya kesempatan sharing-sharing sama anak saya. Manusia itu loh, makanya bukan cuma tubuh yang kelihatan ini. Juga bukan hanya otak yang kepintaran yang dimiliki, ada yang di dalam batin itu. Roh namanya. Itu yang harus kuat. Kalau rohmu kuat, lainnya akan ikut kuat nanti, mempengaruhi gitu. Itu manusia rohani itu begitu. Kalau otaknya yang kuat, kecerdasan yang kuat, ya. Oh, kalau rohnya lemah, belum tentu, saudara. Otak itu ada batasnya, saudara. Satu kali bisa meledak, mikir enggak sanggup. Tapi kalau ada roh, Tuhan, roh kita diurapi roh Tuhan. Karena Allah itu roh, kata firman Tuhan, maka siapa yang menyembah Dia harus menyembah Allah di dalam roh. Jangan salah loh, Kristen itu agama roh. Ya, agama roh, bukan agama jasmani. Makanya maaf ya, kalau kita ke gereja enggak perlu secara fisik. Ya, dibersihkan secara fisik enggak bisa. Yang dibersihkan suci hatinya tadi. Hatinya harus dibersihkan. Apa motivasimu ke gereja? Apakah benar rindu? Apakah benar haus dengan Tuhan? Ya ini kan sudah lama enggak kumpul-kumpul. Kapan? Ayo ingin kumpul lah. Saya senang gitu. Jemaat ada kerinduan. Kalau malah diprogramkan, ayo buat ini enggak kumpul-kumpul. Karena enggak kepingin. Tapi gini baru menyadari. Saya butuh penguatan. Saya butuh bisa sharing-sharing ya. Puji Tuhan Maria. Nanti kemis ini diatur ya. Itu yang mau ikut silakan ya. Jadi mulai kumpul-kumpul lagi, tidak apa-apa asal pakai protokol kesehatan. Makanya sudah vaksin enak lah ya. Kalau sudah vaksin minimal tuh punya kekebalan lah. Makanya saya dorong yang sudah akhirnya vaksin kan. Benar. Sudah kedua. Baru 1 ya. Apa nanti tunggu jadwal emang ya. Enak, santai ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Saya lanjutkan. Itu masih prakatanya aja. Panjang banget. Bentar. Oke, saudaraku, saya kali ini akan memberikan tema, jadi lebih menukik ya, karena selama ini sebetulnya saya sudah mengajarkan tentang Tuhan Yesus ya. Kristus adalah Allah yang bekerja, tema-tema sebelumnya. Kristus adalah Allah yang turun ke dunia gitu ya. Terakhir, Kristus adalah Allah yang menampakkan dirinya ya gitu. Tapi ketika dilihat isi khotbahnya, kebanyakan bukan bicara Kristus perjanjian baru, tapi roh Kristus atau pra-eksistensi Kristus. Kristus waktu di perjanjian lama gitu loh. Kan ke situ saudaraku ya. Jadi supaya saudara ngerti Yesus itu bukan baru ada waktu Natal. Itu sudah ada bahkan sebelum dunia dibentuk kata firman Tuhan. Karena Dia yang menjadikan dunia. Tapi kita kan mau lihat sebagai apa, dan kebanyakan saya tunjukkan tentang Malach Yahweh ya, malaikat Yahweh. Jadi kali ini saya akan fokus ke khotbah tentang menjelaskan malaikat Yahweh ini saudaraku ya. Bahasa Ibrani-nya Malach Yahweh, malaikat Yahweh. Yahweh itu namanya Tuhan ya. Allah itu bukan nama, Allah itu bukan nama. Ya bahasa Arab itu Allah itu, Kristen Arab itu menyebutnya juga Allah, tapi bukan nama. Itu seperti suatu being ya. Saya Indonesianya apa? Being gitu. Satu being seperti kita, human being, manusia adanya, itu Allah adanya, Sang Pencipta. Yang tidak ada yang lain gitu ya. Itu adalah being. Allah itu bukan nama.
jenis gitulah istilahnya ya. Namanya siapa? Yahweh, itulah perjanjian lama. Nanti lain kali saya akan khotbah, kenapa Yahweh bisa jadi Yesus gitu. Ada itu nanti. Tapi kita belajar ini dulu tentang malaikat Yahweh ini secara khusus ya. Jadi malaikat Yahweh itu adalah, ya saudaraku ya, manifestasi dari kehadiran Yahweh sendiri. Saya ulangi ya. Jadi gambarannya supaya dengan judul ini ada punya gambaran malaikat Yahweh ya, ini beda dengan malaikat pada umumnya ya. Nanti saya akan tunjukkan, kita sudah belajar beberapa waktu kan tentang nemui Musa, nemui Abraham gitu ya. Nanti kita akan fokus 3 orang karena waktu ya tidak cukup ya. Hagar, Abraham, dan nanti kuncinya di Yakub. Kita akan lebih ngerti nanti ya. Jadi saya akan fokus bicara tentang malaikat Yahweh. Ya, malak Yahweh ini adalah manifestasi. Nah, omongan apa? Manifestasi atau pernyataan diri ya. Manifestasi dari Yahweh itu sendiri gitu loh. Jadi Yahweh itu kalau menyatakan diri ya melalui ini, karena Yahweh itu tidak bisa dibatasi. Yahweh itu Bapa itu loh, saudaraku. Kita sekarang memanggilnya Bapa yang di sorga itu loh, saudaraku. Itu langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi Allah itu ya, bahkan langit, segala langit tidak dapat menampung Salomo waktu berdoa menyadari betapa besarnya Yahweh, dan tidak berwujud fisik, tidak berwujud suatu sosok gitu loh. Makanya saudara harus ngerti ini. Tapi waktu Yahweh ini menyatakan diri, muncul sebagai malak Yahweh, malaikat Yahweh, itulah praeksistensinya Tuhan Yesus, itu yang dimaksud. Kok bisa? Nah, saya akan dasari dulu karena ada 2 ayat yang menjelaskan ini. Kolose 1:15. Kolose 1:15. Ya. Sambil minum ya, saya maaf ya. Kolose 1:15, baca sendiri, baca sama-sama 1 2 3. Ia, Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya kenapa saya menjelaskan atau mengatakan bahwa malak Yahweh, malaikat Yahweh ini adalah Kristus atau praeksistensinya Tuhan Yesus. Praeksis, sebelum datang ke dunia jadi manusia sudah ada. Itu sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan tadi. Allah kan tidak kelihatan. Ini gambarnya gitu loh. Ya, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Nanti kalau ini, kenapa kok lebih utama dari segala ciptaan? 16 ini alasannya. Karena di dalam dia diciptakan, dia yang menciptakan. Jadi yang lebih utama. Oke, kita tidak bahas itu. Ada 1, 2 lagi ayat, Ibrani 1 ayat ketiga. Ini saudara harus ngerti ini. Nah, saudara, saya harap bisa saya kasih dasar ini dulu sebelum nanti lihat ke perjanjian lamanya. Soalnya nanti kalau lihat perjanjian lama saya langsung jelaskan akan banyak pertanyaan. Jadi saya jelaskan, kasih gambaran ini dulu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud ini bahasa Yunaninya gambar ini, kalau tadi itu ya ikon ya tadi ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ikon tuteo ya, gambarnya Allah. Gambarnya, ikonnya Allah gitu ya. Kalau ini karakter, katakan 1 2, karakter, tulisannya karakter ya. Tapi E-nya itu eta, itu bacanya E. Ada I-nya gitu loh, seperti C. Karakter, tapi kalau orang Yunani sekarang baca I, karakter gitu ya. Karakter, saya pakai yang lama aja, karakter gitu ya. Jadi eta itu bacanya C, A-Y itu loh, E. Karakter. Saudara ngerti karakter itu apa? Bukan sifat. Ya, paling gampang begini. Jadi Yesus itu karakternya Allah. Karakternya Allah. Karakter itu gini. Saudara kalau lihat HP paling gampang. Ketik zaman dulu Anda jarang menemui ya. Itu kan ada ini A, B, C huruf ya. HP yang juga kan. Ketika Anda pencet A, yang keluar apa? Kan A, enggak mungkin A keluar B. Jadi A ya A. C ya C, ini huruf ini karakter. Koma, titik itu jadi cetakannya gitu loh istilahnya ya. Itu pengertian pertama. Yang kedua itu karena zaman kuno graving tool ya, apa? Itu loh, stempel. Jadi waktu stempel kan ada gambar. Gambar yang dimaksud bukan lukisan pemandangan. Gambar ini loh apa?
stempel itu. Ketika ditok, stempel gereja, yang nempel adalah gambar dari stempel. Itu karakter artinya. Wis mbuh ramesen dhewe itu ya. Jadi Yesus itu karakternya itu tadi. Allah seperti apa? Ditok no. Ya inilah gitu loh. Ya, wujud lah ini karakter tes hupostasios. Nah, ayo diikuti Buntung, ini paling pintar Yunani nih. Karakter tes hupostasios. Hupostasios itu hupostasis itu loh. Ya hupostasis itu diterjemahkan, nah di sini wujud. Tidak apa-apa, ini bagus juga. Tapi sebetulnya arti sesungguhnya hupostasis itu, ini sebelum saya masuk ke Malak Yahweh ya, biar Anda punya dasar kok nanti kayak dipaksakan. Enggak. Saya beri gambaran dulu, sudah ada pendukung-pendukungnya, ayat pendukung. Ini omongannya para rasul kan, kok Yesus nggak ngomong, nanti saya tunjukkan juga. Saya senang ya, jadi selain ayat-ayatnya para rasul, wahyu yang diterima para rasul, Yesus pun juga bicara hal yang sama. Wujud, hupostasis, katakan hipostasis, sorry, 1, 2, hipostasis, 1, 2, 3, hipostasis. Oleh bapak-bapak gereja, itu diartikan pribadi, 1, 2, 3, pribadi. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan tidak pakai ini lagi, karena pribadi ini pengertiannya udah beda dengan dulu zaman sekarang. Sekarang pribadi itu pengertiannya individu. Individu yang terpisah. Lah hipostasis ini walaupun disebut pribadi tapi tidak terpisah. Nanti saya berikan contohnya. Ya. Saya dulu sempat tidak berikan contoh karena blank. Sulit cari, tapi sekarang contohnya tidak jauh-jauh di Alkitab ya. Di Alkitab. Jadi apa saudaraku, kita akan lihat bahwa apa namanya? Yesus itu karakter dari hipostasis Allah, gitu loh. Karakter, jadi bahasa Yunaninya karakter tes hipostasios itu hipostasios auto dianya ya. Jadi karakter dari hipostasisnya Allah atau Yahweh tadi. Jadi cetakannya Bapa gitu loh. Dicetak ya gini nih Yesus itu. Dan itu adalah cetakan dari hipostasis. Hipostasis itu wujud. Diterjemahkan di sini. Tapi kalau wujud itu gini, kenapa kok bapak-bapak gereja menerjemahkan sebagai pribadi? Karena ini bukan hanya sekedar wujud. Ini meja ini wujud enggak? Ini wujud enggak keyboard ini? Berwujud kan? Ngerti maksud saya? Ini ada wujudnya, tapi wujudnya kotak ya kayak gini nih wujudnya. Lah kan ini belum tentu pribadi, ini benda mati. Makanya kenapa bapak-bapak gereja menggunakan istilah pribadi. Tapi kalau pakai istilah pribadi seolah-olah itu individu kan jadi repot. Tapi kita kalau kembali ke akar kata, waduh, isu-isu belajar Yunani. Kau apa? Biar tahu hipostasis, katakan 1, 2, 3. Hipostasis. Itu arti sesungguhnya harafiah reality. 1, 2, 3. Bahasa Inggris. 1, 2, 3. Reality. Atau kalau Indonesianya realita. Ada satu realita. Tapi realitanya ini seperti Anda kata ini wujud satu realita, tapi realita ini konkret. Realita ini hidup. Jadi Allah itu memiliki 3 realita. Kok bisa? Saya sudah sempat jelaskan nih. Manusia aja bisa. Bukan? Nanti. 1 Korintus 2 ayat 10. Mulai 10. 9 kan hafalan kita sebenarnya ya. Tapi kadang sering nyanyi kan. Itu lagu apa? Apa yang tak, nanti nyanyi lagu itu minggu depan. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu ayat 9-nya itu. Ayat 10-nya ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Itu bicara hikmat. Itu panjang, mulai pasal 1 ya. Tentang hikmat, menyatakan hikmat Allah itu. Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi tanpa roh Anda tidak bisa terima hikmat Tuhan. Tidak akan ngerti hikmat Tuhan. Ini tidak bisa dipelajari. Kamu tidak pakai HP-mu, matamu sakit nanti. Dipakai. Habis baterainya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Ya hikmat Allah itu hanya bisa kita terima. Penyataan Allah itu oleh roh. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda tidak jadi manusia rohani, rohmu nggak diaktifkan, rohmu nggak bertumbuh, ya selamanya akan ya miss terus. Ya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ini bicara roh ini roh kudus yang dimaksud. Ya roh kudus itu ada di dalam Allah, menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Penjelasannya seperti roh manusia 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, dalam dirimu sendiri masing-masing, selain
roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi di dalam diri manusia ini ada yang namanya apa? Roh manusia. Di mana adanya di dalam. Ini yang menyelidiki. Amsal katakan roh manusia itu adalah seperti pelita yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Itu sesuai Amsal itu. Jadi di dalam diri manusia minimal ada 2 hipostasis lah ini. Tadi Allah dengan roh Allah. Ayo, melek kabeh. Ada Allah, ada roh Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Ayat 10 tadi loh. Ya. Agak pelan-pelan, agak budeng nanti. Kepada kita Allah telah menyatakan, ini enggak usah dibahas, yang ini bicara panjang nanti, hikmat. Saya mau ini, sebab roh, ini maksudnya roh Allah ya, menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Allah ini Bapa yang dimaksud gitu loh, saudara jangan bingung ya. Makanya Allah itu ada 3 realita. 3 realita. Bapa, ini paling tidak dijelaskan 2 dulu. Saya tidak kepan, nanti Tritunggal saya akan jelaskan. Roh Allah. Kita ngertinya 11. Itu roh siapa? Misalnya dibikin-bikin. Baca deh. 11 Mbak. Nah. Siapa gerangan antara manusia yang tahu segala sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. Selain roh manusia itu sendiri yang ada di mana? Dalam diri manusia ada roh manusia. Demikian pula. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam siapa? Dirinya Allah yang tak terbatas tadi, tak terselidiki, tak terselami, saya sudah pernah ngajar tentang Allah. Tidak mungkin dihampiri, tidak bisa dilihat, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dikenali, tak terdefinisi, terlalu ajaib. Ya, makanya makanya Allah menyatakan dirinya melalui Kristus itu supaya bisa dimengerti, bisa dikenal, bisa dilihat, bisa dialami. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam dirinya Allah selain roh Allah. Roh Allah tadi ada di mana? Ayat 10 tadi. Di dalam Allah. Ayat 10 tadi kan? Jadi Allah itu ada berapa hipostasis? Misalnya dari sini aja dulu ya. Ditunjukkan ada berapa hipostasis? Ada 2. Yang satu hipostasis Allah atau Bapa. Ini kalau kasih contoh kan ngerti. Ngomong hipostasis ini aslinya. Kalau kita ngomong pribadi nanti pikirannya individu. Ada bapak sendiri, ada anak sendiri, individu terpisah. No. Lah gambarannya digambarkan seperti manusia, ada roh manusia. Saya mau tanya, terpisah enggak manusia sama rohmu? Kalau rohmu terpisah dengan manusiamu, mati kamu. Game kamu. Ya, tubuh kembali ke debu, roh kembali ke penciptaan, belas sudah pisah. Terpisah apa enggak? Enggak. Makanya pribadi itu kenapa saya bedakan dengan individu. Karena individu ini pengertian daripada zaman modern ya. Istilah pribadi dulu enggak, hipostasis. Katakan hipostasis, 1, 2, 3. Hipostasis, tambah bahasa Yunani 1. Hipostasis, 1, 2, 3. Hipostasis. Artinya apa? Ayo kon, jelas nama. Artinya apa? Realita. Ada realita. Allah memiliki 3 realita. Ya kita belajar tadi ditunjukkan ada Allah, ada roh. Allah, roh ini yang menyelidiki di dalam segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah, dan itu dinyatakan kepada kita anak-anaknya. Roh dengan roh manusia. Nanti itu ada pelajarannya tersendiri, roh, jiwa, tubuh. Makanya menyembah Allah dalam roh, menerima hikmat Allah juga melalui roh. Otakmu tidak bisa. Ya, tidak sanggup. Kalau rohmu sanggup nanti otak diajarin gitu loh. Bukan berarti agama Kristen ini agama tidak masuk akal. No. Saudara harus hati-hati. Ada tidak masuk akal, irasional. Katakan irasional. 1, 2, 3. I, ada I-nya. Irasional, tidak masuk akal. Ada yang rasional. 1, 2, 3. Rasional itu masuk akal. Ada yang ketiga, jangan lupa. Super rasional. 1, 2, 3. Super atau suprarasional. Di atas rasio, tidak sanggup. Kristen bukan tidak masuk akal. Allah jadi manusia. Allah yang tidak terbatas menyatakan diri. Makanya perjanjian lama ini kita akan melihat Allah berkarya melalui Sang Kristus sebelum jadi manusia. Sekarang kita lihat sambil main gini ya, kecil ya. Ini kayak pendeta zaman dulu diborong semua. Main musik, mimpin pujian,
khotbah ngos-ngosan. Main-mainnya nanti ngedarkan kolektor ya. Enggak. Wah. Untung enggak main kajon juga sama kaki gini. Kayak ketek gitu. Sing dijual akrobat itu. Puji Tuhan ya. Sebentar sambil napa juga. Saya ini semangat banget. Wah, pengen jelaskan, pengen udah ngerti gitu loh Anda. Wah, tapi ya terbatas. Ini oke. Kita lihat omongannya Yesus sendiri. Ini ayat harus kunci, jadi kunci kita. Dan itu ayat yang sering jadi kunci penentu orang percaya Yesus. Yohanes 14 ayat 6 itu. Cuman saya berharap kita jangan berhenti di ayat 6. Ini yang menjadi masalah. Maksud itu bukan masalah, intinya kurang komprehensif ya, kurang lengkap gitu loh. Mulai ayat 6 sampai 10 kalau bisa. Ngapalinnya kan cuman ayat 6 aja biasanya ya. Coba sampai 10. Itu lengkap banget. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah, Bapa yang dimaksud ya. Kalau tidak melalui aku. Siapa sih Yesus itu memangnya? Kok bisa ngomong begitu? Aku ini jalan kebenaran, tidak ada yang sampai Bapa tidak melalui aku. Memangnya siapa dia? Sekiranya kamu kenal aku, baca terus, pasti, mudah-mudahan, insya Allah, kalau kamu kenal aku, pasti apa? Kamu juga kenal Bapakku. Yang dimaksud Allah itu tadi ya Bapa. Sekarang ini kamu kenal dia, Bapa maksudnya. Dan kamu telah melihat dia, Bapa itu tadi. Wah, tanya Filipus. Kata Filipus padanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Sudah cukup. Ya, tidak jaluk banyak-banyak. Tunjukkan Bapa yang katanya tadi. Karena selama ini Yesus ngajar tentang Bapa. Bapamu yang di surga. Ya, memelihara kamu. Jangan khawatir. Kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Burung pipit aja yang dijual 2 ekor duit. Tidak ada yang pernah jatuh kelaparan. Bapamu memelihara. Walaupun burung itu tidak pernah menanam, menabur, menuai, nyimpen bekal dalam lumbung. Tapi satu pun tidak ada yang jatuh kelaparan. Apalagi kamu anak-anaknya. Wah, ngajarkan Bapak itu wah, baik, Bapak itu gini-gini. Ya, setelah Yesus ngomong, aku ini loh jalan kepada Bapa. Terus yang ayat 7-nya, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapa juga. Dan kamu sekarang telah mengenalnya. Kamu juga sudah melihatnya loh. Kapan itu Filipus tanya? Tunjukkan kalau gitu. Lah Yesus ngomong apa? 9, benar 9. 1, 2, 3. Apa kata Yesus? Ini kuncinya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun apakah engkau tidak mengenal aku? 1, 2, 3. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya toh? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Makanya tadi cetakannya tadi loh saudaraku. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar karakter dari wujud Allah. Jelas ini saudaraku kan? Jadi Yesus itu cetakannya, ya sama stempelnya Gereja Gunung Gedangan, City Blessing di stok jadi kantor daerah Jawa Pos kan enggak mungkin. Ini cetakannya sama, apa yang di gambar ini cetak sama. Nah, sekarang masalah dan dari itu hipostasisnya ya karakter tes hipostasius auto. Jadi auto itu Bapa yang dia Bapa itu. Jadi cetakannya Bapa. Cetakan dari hipostasisnya Bapa. Karena Bapa ini tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 14. Ini dulu 10. Ini penting juga ayat 10. 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku, Yesus, ada di dalam Bapa? Kapan Yesus di dalam Bapa? Sebagai firman. Pada mulanya firman itu bersama sama Allah, atau firman itu ada pada Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada Bapa, di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Kapan Bapa di dalam Yesus? Ketika Yesus menyatakan Allah, Bapa ada di dalam Yesus. Termasuk waktu jadi manusia ini. Ya nggak usah. Ini sudah hafal ini. Jemaat sini Yohanes 1 ayat 1 hafal. Balik tadi ayat 10. Ini yang penting. Ayat 10 tadi, Yohanes 14 ayat 10 tadi. Di situ dikatakan apa? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku.
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, baca sama-sama, yang diam dalam aku. Bapa diamnya di dalam mana? Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Dialah yang melakukan, itu yang Bapa di dalam aku. Jadi Yesus itu memanifestasikan pekerjaannya Bapa. Gitu loh. Bapa ngapain? Ya lewat Yesus. Nanti lebih jauh kita belajar tentang Kristus. Nah, Yohanes 1:18, 18, sebelum saya masuk ke perjanjian lama, saya akan sudah kasih dasar ini ya. Nanti ketika kita baca perjanjian lama, lihat malak Yahweh, malaikat Yahweh, walah, bisa kita, ngono lho saudaraku, kita Yesus itu. Jadi bukan hanya waktu jadi manusia, bolak-balik Allah itu yang menyatakan diri. Lihat iki ya podok melihat Allah, nanti kita akan lihat. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, monogenes huios. Monogenes, mono itu tunggal, genes itu yang dilahirkan, ya genestai, geneto. Itu dilahirkan huios, anak yang dilahirkan satu-satunya gitu loh. Jadi penting, Allah nggak punya anak yang lain gitu loh, satu-satunya. Karena anak ini dilahirkan yang luar biasa, yang melahirkan siapa? Allah. Ya, monogenis, kalau di versi yang lain, saya lupa yang ada 4 saya punya. Monogenis theos, nah, bukan huios itu. Jadi monogenis yang dilahirkan satu-satunya oleh Allah. Tapi kita sudah ngerti kan, Yesus pernah ngomong, aku keluar dari Allah. Allah itu yang dimaksud Bapa. Ada enggak Bapak melahirkan? Berarti ini kan luar biasa, ini bukan kelahiran secara fisik, jasmani. Secara jasmani lahir dari Maria, itu nanti waktu Natal ya. Tapi secara roh keluar dari Bapa sebagai anak. Sang Firman keluar melaksanakan kehendak Bapa. Untuk ya manunggal ya, menitis lah bahasa Jawanya ya. Menjadi manusia itu seperti itu. Dan yang keluar dari Maria ini luar biasa, bukan dari benihnya Yusuf. Kalau yang masih perdebatan ya. Ini berarti ada benihnya Maria juga. Gitu. Tapi yang itu dikandung Roh Kudus. Nah, ini masih perdebatan apakah kalau saudara Katolik jelas itu ada benihnya Maria. Yang Protestan, yang karismatik ini kadang-kadang masih itu benar-benar karena dikatakan dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Maria itu enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada angin, ngandung. Roh Kudus menaungi dia keluar. Nah, ini nanti bisa didiskusikan lagi. Tapi intinya adalah bahwa itu kelahirannya bukan secara jasmani. Tidak hubungan laki-laki perempuan, secara daging pun seperti itu. Dan roh Allah itu, roh Kristus itu ya sebelum jadi manusia masuk di dalam daging itu tadi. Ya toh, makanya ada istilah inkarne ya, masuk ke dalam daging. En oleh Yunaninya en sarki. En itu dalam, sarki itu artinya daging atau diterjemahkan manusia. Menjadi manusia itu bahasa aslinya dalam daging. Firman itu ayat 14 itu. Masuk dalam daging, menjadi manusia. Itu bahasa Yunaninya ensarki, masuk dalam daging. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah. Ya, monogenes huios, anak yang dilahirkan satu-satunya oleh Bapa. Karena keluar dari Bapa, makanya istilah dilahirkan itu istilah teologis ya. Keluar dari Allah. Yang ada di pangkuan Bapa, kolpos tadi saya katakan. Artinya itu bukan harafiah di pangku ya, bukan ya. Tetapi dekat, ada yang di dalam Bapa. Seperti tadi kamu akan terima berkat di dalam kolposmu. Riban, kita nerima ya, di dalam diri kita. Dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi? Anak tunggal Allah yang menyatakan. Kunci ya, sudah ya. Jadi Allah itu, ini premisnya. Apa buntut premis? Landasan pemikirannya ya, dasar pemikiran, premis awal ini. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Waktu kelihatan itu adalah Yesus, sang anak, menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi loh. Budeng sampai sini, dilek disini. Ngerti ya? Jadi yang selama ini dijumpai oleh bapak-bapak leluhur, ketika Allah menampakkan diri kepada mereka, sesungguhnya yang dijumpai siapa? Sang anak. Kenapa kok sang anak? Sang anak menyatakan Bapa itu tadi, Allah Yahweh tadi. Saya dilek dulu. Jadi sebetulnya
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Termasuk malaikat. Ayo, bukan. Apa? Minggu lalu, 1 Timotius 3 ayat 16. Minggu lalu ini, tidak apa-apa. Sebelum masuk perjanjian lama. Aduh, sudah panjang nih. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, Yesus yang dimaksud, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia itu di 3 versi Yunani, itu Theos, sudah saya katakan kan, sudah bisa buktikan. Textus Receptus, Bizantin, teks Bizantin sama teks Nea Hellenica Biblia. Cuman yang Tischendorf, ini pakai Tischendorf dia, host. Tapi jelas ini dia menampakkan dirinya, loh berarti sebelumnya tidak nampak. Dia telah menampakkan dirinya dalam rupa manusia, nah, ya kan? Jadi manusia itu akhirnya bisa lihat karena ada penampakan dari Allah, gitu loh, Theos. Dibenarkan dalam roh. Nah ini berarti sama 1-3 yang menampakkan dirinya juga kepada siapa? Malaikat-malaikat. Kalau gitu yang dilihat malaikat-malaikat itu siapa? Sang anak. Udah enggak? Nanti lanjut. Saya baru sadar kan, jadi Allah itu enggak bisa dilihat. Wah, terlalu besar, terlalu ajaib. Jadi Allah itu mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, mengeksegesatukan dirinya, menjelaskan dirinya melalui satu-satunya sang anak ini. Oke, kita masuk ke Hagar dulu ya. Ini pengalaman Hagar. Kejadian 16. Kita mulai ayat 5 aja, sebenarnya ayat 7 langsung. Tapi mulai ayat 5. Saya enggak buka belas, apal, bukan sombong ya. Saya ingin memotivasi Anda. Kalau saya sudah kasih WA grup kan, kalau Anda praktekkan, mau sharing, itu nanti hafal. Karena apa? Mau sharing kan ayatnya apa ya? Kemarin Sri sharing, 1 Tesalonika, piro Pak Ari? Wah, ya bagus ini ayatnya. Lalu berkatalah Sarai kepada, ini, jadi gini aja lah, biar cepet ya. Biar ayat 3, katanya 3 nih. Ini kan, jadi Sarai istri Abraham itu ngambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham 10 tahun di Kanaan, memberikannya pada suaminya Abraham untuk jadi istrinya. Karena mandul, Sarah akhirnya memberikan Hagar ya untuk budaknya supaya diambil istri oleh Abraham. Karena sudah sampai tua belum punya anak. Wis, ini hambaku tak kasih anak. Nah, yang terjadi ayat 4. Abraham menghampiri Hagar, halus ya bahasa Alkitab. Menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Hagar itu siapa? Budaknya Sarah. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, lah ini yang terjadi. Biasa manusia itu ya suka beginilah ya, yang tadi saya sharing di awal dunia kerja. Ketika sukses, Sarah kan belum sukses. Istri kan dia sudah sampai berapa lama belum punya anak, dikasih budaknya, baru dihampiri, sudah mengandung. Langsung apa? Maka ia Hagar memandang rendah akan nyonya jadi sombong. Jadi sombong, lunjak istilahnya gitu ya. Jadi pokoknya berubahlah ya. Dulunya mungkin lemah lembut, mungkin dulunya sabar, rendah hati, jadi berubah 180 derajat. Ayat ke-5, stres Sarah. Ini dikasih hati, ngerogo rempel loh. Dikasih apa? Nulung malah dipentung gitu ya. Diangkat derajatnya malah kurang ajar. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aku yang berikan hambaku pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Baru ngerti ya, belum melahirkan loh ya. Baru tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Enak, harusnya gitu saudara. Saudara kalau ada masalah, serahkan Tuhan yang menjadi hakim. Tuhan itu hakim. Ya, Yesus Kristus adalah hakim akhir zaman. Serahkan pada Tuhan Yesus. Abraham sebagai suami ngomong ayat 6, ngeluh ndak sih. Kata Abraham pada Sarah, sudah hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lah yang terjadi ini saudaraku. Tadi sebetulnya Sarah, saya enggak khotbahin ini, tapi enggak apa-apa, ini jadi prinsip hidup kita ya. Sekarang gini coba, ini yang salah siapa saudaraku? Memang di Alkitab ini ada unik ya kan, ini salah, ini benar. Ada beberapa yang langsung jelas, ini enggak. Supaya Anda mikir. Ini yang salah siapa? Istri saya sudah mulu. Itu zaman dulu ya. Kalau itu ngambil zaman dulu, jangan dipikir. Siapa Yakub itu
istrinya ngasih budaknya, siapa yang Lea ngasih Rakel yang kok sekarang ya bukan gitu, bukan jangan lihat secara pernikahannya ya. Enggak lihat secara moralitasnya ya. Pertama, Sarah enggak salah. Sarah berniat baik kan, supaya keluarga ini ada keturunan. Wis aku ngalah kan? Ngalah bukan berarti kalah, wis iki hambaku tak keno. Hamba iki seperti kayak dekat hubungannya saudaraku. Kalau dulu dayang gitu loh saudaraku. Itu seperti adik kakak mungkin ya. Seperti saya kalau lihat film silat ya, dayang yang kan ngopeni ngeladeni dan usianya sebaya. Itu memang untuk jadi teman gitu loh. Sudah dia seperti adik. Haleluya. Ketika mulai diangkat segala macam, melawan balik, menyakitkan hati. Lah, ini jadi salah kan? Sarahnya jadi korban menderita. Tapi yang terjadi setelah Sarah merasa ditindas, minta mengadu kepada suaminya tak serahkan kamulah keputusan di tanganmu. Tadi katanya Tuhan yang jadi hakim. Terus Abraham menyerahkan, wis terserah kamulah. Sarah menghakimi sendiri. Lalu Sarai menindas Hagar lah. Jadi Hagar celaka ganti. Sehingga Hagar lari meninggalkannya. Melayu, ditindas. Mbok ya apa ceritane sinetron. Wah. Coba pelajaran buat kita. Orang yang enggak salah bisa jadi salah. Benar, saudara? Sarah kan awalnya enggak salah. Bisa digalak, tindas. Saya bisa tahu ini dari mana? Tujuannya. Ada pembelaan Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menjadi hakim, pembela. Tadi Sarah ngomong, biar Tuhan yang jadi hakim kita. Maaf, itu sering gambaran kita. Biar Tuhan, tapi yang prakteknya kita yang jadi hakim. Makanya Alkitab itu ngomong, jangan kamu menghakimi. Yesus yang ngajar, Rasul Paulus juga menjelaskan lebih lanjut. Kamu bukan hakim. Kalau kamu menghakimi, ukuran yang sama, Yesus ngomongnya akan dipakai. Gitu aja kok. Gak iso sabar. Loh pas kena dewe tuh, ngamuk lebih parah. Loh ya apa? Ukuran yang sama, lihat ada orang lu, anaknya gak genah misalnya. Mana saya takut menghakimi. Ya jangan sampai, anak saya lebih baik. Tiba-tiba ya namanya hidup kan, dunia ini penuh tidak kepastian. Didik anak aja enggak bisa, ternyata dia lebih parah anaknya. Apa? Makanya jangan menghakimi. Karena ukuran yang sama dipakaikan kepada orang itu, yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Yesus ngomong gitu. Kalau Rasul Paulus ngomong jangan menghakimi, kita ini bukan hakim, kita akan dihakimi semua nanti. Siapa kamu memang kamu menghakimi? Lah ternyata dalam prakteknya kita jadi hakim. Lari Sarah. Yang lari siapa? Hagar kok Sarah. Lalu malaikat Tuhan. Nah ini malaikat Yahweh. Tuhannya huruf besar semua. Itu transliterasi dari bahasa asli Yahweh. Lalu malaikat Yahweh menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat lain. Pokoknya Melayu di padang gurun ya mesti cari sumber air. Kalau enggak mati nanti. Sampai di situ di dekat mata air di jalan ke Syur ayat 8 ngomong apa? Katanya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Ini gaya bahasa, saudara. Tuhan kok enggak ngerti, sudah tahu, cuma tanya. Seperti waktu Adam jatuh dosa kan sembunyi, Tuhan jalan-jalan di taman Firdaus itu. Adam di mana kamu? Bukan Tuhan enggak tahu. Ini gaya bahasa untuk ya supaya ada komunikasi, keterbukaan. Kamu ngapain gitu. Tapi kan ngerti, Hagar, kamu hambanya Sarai, itu jelas. Jadi mengingatkan statusnya, Hagar, kamu nih hambanya Sarai. Kamu lagi kemana dan mau kemana? Jawabnya, aku lari loh, meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan statusnya, aku lari dari nyonyaku, Sarai. Ngapain lari? 9, buat sinetron api. Siapa yang jadi Sarai, siapa yang jadi Hagar? Rebut. Lalu kata malaikat Yahweh itu kepadanya, kembali pada nyonyamu, Hagar, hamba Sarai. Kembali, kamu nih hambanya. Belanya kok gak enak. Malah lanjutannya, biarkanlah Tuhan itu kalau jawab itu ya apa? Balik sama nyonyamu, kamu itu hambanya. Balik biar kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Ya apa kan? Plon kan.
Kalau tiba-tiba Tuhan datang, aku enggak kuat Tuhan. Aku mau pisah dari sini. Aku dianiaya, aku ditindas. Kembali kepada suamimu, kembali pada istrimu, kembali kepada siapa? Tuanmu, kembali. Biar kamu ditindas, kembali pada pendetamu. Biar ditindas. Saya pernah nindas Anda nindas saya perasaan. Pendeta ditindas di sini. Tuhan, jadilah hakim Tuhan. Kembali. Enggak kuat aku pelayanan misalnya. Ayo balik, biar kamu ditindas di Gunung Gedangan situ. Saudara, kalau ada firman seperti ini, bagaimana Anda? Apa yang respon Anda? Kembali kepada tempat kamu ditindas. Biar kamu ditindas di situ. Menurut ini makanya ini hikmat roh itu kalau roh enggak bisa nerima. Ini enggak masuk akal. Namanya pikiran dunia kan, tindas melayu golek luwe apik, luwe enak. Ya, ayat 10. Saudara tahu enggak ini sedikit ya? Ya apa ayat 10. Kenapa orang Kristen enggak boleh cerai? Kenapa orang Kristen enggak boleh cerai? Yang pertama kan jelas ya, Tuhan ngomong, aku membenci perceraian. Dibenci Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan benci di Maleakhi itu ada lanjutannya. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan mempersatukan, berarti kan melawan Tuhan ini. Perceraian itu melawan Tuhan. Loh, Tuhan mempersatukan kok mbok lawan, malah menceraikan. Ada yang ketiga. Ini bukan paksaan, ini kan perjanjian lama semua. Yang perjanjian baru ini luar biasa, Rasul Petrus. Kenapa kamu nggak boleh cerai? Walaupun enggak ngomong seperti itu. Itu dikasih gambaran, kalau kamu istri yang menderita. Ya. Kamu hiduplah di dalam kesucian. Tadi keliru. Kalau kamu suci, kesucian, kekudusan itu akan memenangkan suamimu yang tidak takut Tuhan, yang menindas kamu. Dengan kata lain apa? Kenapa orang Kristen tidak boleh cerai? Karena apa? Tuhan itu adalah sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu memberi kesempatan untuk merubah situasi yang tidak baik tadi. Situasi rumah tangga tadi, kok yes, Pak sudah nikah Mas juga. Saya kok seneng yesnya, ini undang kawin dulu, praktekan. Kau ini belajar. Gua lebih enom ngajari, ini lebih muda, anaknya wis 3, ya apa? Kurang ajar Julio. Masih muda anaknya 3 ya, jangan banyak-banyak. Ya kan? Maksudnya apa? Ayat itu kan ngomong, Rasul Petrus kan ngomong, kalau ada suamimu yang tidak takut Tuhan. Kok bunyi? Kesenggol ya. Kalau ada suami yang tidak takut Tuhan, karena kelakuan istri yang soleha ya kalau cewek ya, itu bisa memenangkan suaminya. Berarti kamu tidak percaya kalau Tuhan itu bisa memenangkan suamimu. Kenapa Tuhan tidak melarang perceraian? Tidak boleh. Karena aku akan memulihkan pasanganmu yang menindas kamu misalnya. Makanya saya sedih kalau dengar sampai orang Kristen cerai. Kalau agama lain saya tidak tahu ya ajarannya. Kristen tidak boleh cerai, titik. Ya tadi alasannya, itu karena perintah Tuhan tidak boleh cerai. Karena Tuhan yang mempersatukan. Karena ketika Tuhan punya rencana, jangan merusak rencana Tuhan. Jangan melawan rencana Tuhan, membawa keselamatan bagi keluargamu. Amin. Saya tidak nuduh Anda cerai, ini ngomong pada siapapun. Haleluya. Amin. Ini loh ada alasannya. Ini luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Ya. Dan balik, nggak enak rumah tanggaku. Nggak seneng. Loh kamu cari orang lain belum tentu enak juga, sama saja. Ya namanya hidup di dunia itu. Tapi ada alasannya lah, ini Tuhan ngasih perintah ini luar biasa. Lalu lagi kata malaikat, siapa yang ngomong ini? Malaikat Yahweh, kita kan ngomong Yahweh biar jelas ya. Malaikat Tuhan ini seolah-olah malaikat yang umum. Ini malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku, lah ini saudaraku. Kok bisa tahu bahwa ini adalah Allah sendiri? Teofaninya Allah, manifestasinya Allah. Seperti judul saya, malaikat Yahweh adalah manifestasi Allah sendiri, Yahweh sendiri. Ngomongnya apa? Aku, loh, siapa itu? Akan membuat sangat banyak keturunanmu. Saya mau tanya, malaikat bisa enggak? Di Kristen malaikat itu juga hamba yang melayani. Sana roh, sini daging. Sama-sama melayani. Waktu Yohanes mau menyembah, dapat penglihatan, jangan sembah. Kita juga sama-sama hamba yang melayani. Tapi ini beda. Nanti saudara akan temukan malak Yahweh ini, malaikat Yahweh. Ini dari kejadian sampai Maleakhi itu ada. Tapi setelah perjanjian baru, dan tidak muncul lagi. Ya sudah jadi Yesus.
menjadi daging. Itu misteri, ya. Dan salah satu ciri kok ini beda dengan malaikat pada umumnya dari mana? Ngomongnya itu yang pertama. Ngomongnya ini ciri yang pertama, seperti Allah sendiri. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Kamu dengar omonganku, kamu jangan pernah jelaskan 4 kenapa Yesus itu disebut firman, ya, tidak seperti gambaran yang kita bayangkan selama ini. Terus terang saya mengajarkan ini, nanti arahnya itu tetap ke sana, Saudaraku. Supaya kita ngerti yang dimaksud Yesus firman Allah itu bukan pada kata-kata AIUEO-nya, tapi pada satu wujud sosok pribadi yang menjadi sang firman yang melaksanakan kehendak Allah. Ada 4, nanti saya ulang lagi ya. Yang terakhir itu saya ingat yang keempat. Perkataan Yesus sama dengan perkataan Allah. Bobotnya sama. Mendengar, kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak percaya pada Allah. Bobotnya sama, nanti lain kali diperdalam lagi. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak terhitung. Dapat dihitung karena banyaknya. Ini berkat. Jadi kamu kembali, biar ditindas, aku yang bela kamu. Aku akan membuat banyak keturunan. Terus, 11. Sebab selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. 12, lain nih saudaraku. Seorang, ya ini tentang kriterianya Ismail ya, gambarannya. Kita lewati aja biar cepat 13. Kemudian, lah ini saudaraku. 1, 2, 3, Hagar menamakan Tuhan, huruf besar semua, yang dimaksud adalah Yahweh. Kemudian Hagar menamakan, memberi nama Yahweh, atau Tuhan huruf besar semua, yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. El Roi, sebenarnya El Roi. Nah kita baca Roi, nanti kan R-O-Y, Roi. El Roi. El Roi. Hagar menamakan Yahweh yang berfirman kepadanya tadi, telah berfirman. Saya mau tanya, yang berfirman kepada Hagar tadi siapa? Kamu pindah depan loh, matanya kirip-kirip. Hagar menamakan Yahweh yang telah berfirman. Kita lihat di atasnya tadi, mulai 7. Siapa yang telah berfirman? Malaikat ya. Ini. Yang ciri yang kedua, selain pertama tadi, berbicara dengan otoritas Allah. Yang kedua disebut sebagai Allah juga. Ya, disebut. Jadi malaikat Yahweh itu disebut Yahweh juga. Itu loh. Hagar menamakan Yahweh yang telah berfirman, itulah malaikat. Disebut Yahweh juga. Dengan sebutan engkaulah El itu singkatan dari Elohim, ya Allah. Atau yang kadang-kadang artinya kuat, El itu kuat. El Roe itu melihat. Roi itu artinya melihat. Jadi artinya sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku, delok-delokan saudaraku. Ya, Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Ngomongnya bukan, kalau beda dengan malaikat yang diutus ya. Ini ngomongnya aku akan membuat banyak keturunanmu. Ada lagi satu. Pasal 21, Hagar lagi nih. Ini agak enggak hafal yang ini saya. Hagar 21. Kok Hagar, Kejadian 21, mana tadi? Enggak usah kacamata, enggak apa. Kejadian 21 ayat, biar cepat ini, saya lompat ayat yang ke 1 aja, 17, 18. Diulangi lagi, dan ini kejadian Hagar bukan lari nih, diusir kalau. Tadi lari, suruh balik ditindas. Terus singkat cerita selanjutnya, anaknya tambah gede, Ismail, umur sekitar 14 selisih, Ishak lahir. Lah bermain-main itu bahasa Ibraninya Yakol, itu memoking, membuli. Jadi sekarang ganti Ismail karena lebih gede ya, mentertawakan itu artinya juga. Ya, bahasa Ibrani Yakol. Yakol itu pokoknya membuli Ishak yang masih kecil itu. Gegeran, Sarah lihat ngenes meneh. Itulah hidup di dunia. Ngenes. Mangan istri 1 aja pusing, apalagi 2, apalagi 10, 13. Haru ya. Ngenes. Terus wadul lagi lapor. Akhirnya Abraham, Tuhan pusing kepalaku. Baca sendiri itu ya. Terus Tuhan ngomong, sudah bela gini, usiran enggak apa-apa ya. Damai ya. Daripada ribut, usiran nanti kamu enggak usah khawatir apa sih
Ismail ini akan kuberkati juga. Singkat cerita diusir, bawa sekirbat anggur, roti, Ismail digendong, pergi. Sampai kehabisan air, capek, hampir mati singkat cerita. Nangis Ismailnya karena nggak ada air nangis. Wah gitu ya. Kemudian Allah mendengar, ayat 17-nya ya, Kejadian 21, suara anak itu. Lalu Allah yang mendengar siapa? Allah Elohim. Lalu, tapi yang menjawab siapa? Lalu malaikat Allah berseru dari langit. Yang mendengar Allah, yang berseru malaikat Allah dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apa yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah, jadi disebut bergantian. Malaikat Allah, jadi sama gitu loh, ya, identik. Janganlah takut. Kalau malaikat yang umum tidak seperti ini, saudara bandingkan sendiri nanti. Janganlah takut sebab Allah telah dengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ini menunjukkan ada hipostasis. Ada hipostasis. Tadi ngiling enggak ning awal didasari sampai muru-muru saya tadi ya. Hipostasis itu artinya apa? Realita. Jadi ada dua realita. Allah yang di surga yang enggak kelihatan dan yang menampakkan diri, hipostasis sebagai malaikat. Wah, ini waktunya enggak cukup ini. Nanti Anda jangan berpikir Allah itu malaikat, Yesus malaikat ini, saksi Yehova, Mormon nanti. Celaka, bukan. Allah jadi manusia, bukan berarti manusia itu Allah, bukan. Ini kan Allah bisa menjadi manusia, Allah bisa menampakkan diri sebagai malaikat. Karena nanti itu ada penjelasan nanti paling lengkap itu di Yakub, minggu depan aja, enggak nutut. Lalu malaikat Allah berseru dari baru Hagar, Abraham belum ngalami juga, Yakub itu lebih jelas nanti. Malaikat Allah berseru dari langit pada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan? Sudah ya, Allah mendengar. Malaikat Allah berseru, seolah-olah ngomong ada tadi Allah yang mendengar, malaikat yang berbicara. Terus, 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku, yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Malaikat Allah. Malak Elohim kalau ini. Elohim itu being-nya ya. Sebagai Allah. Malaikat Allah yang tadi ngomong, bangun, angkat anak itu, bimbing dia sebab aku, malaikat Allah tadi ngomong, akan membuat dia jadi bangsa yang besar. Ngomongnya sama, janjinya diulangi lagi. Ini malaikat itu kok berani ngomong. Karena dia adalah teofani. Penampakan Allah, kehadiran Allah melalui malaikat ini. Melihat malaikat ini sama dengan melihat Allah. El Roy, aku telah melihat tuh, yang ditelok bukan Allah loh. Yang dilihat malaikat Yahweh tadi. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Tersingkap akhirnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak paham ini. Itu misteri sampai hari ini mereka. Tapi kalau orang percaya Yesus, walah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata. Lalu bergantian. Allah mendengar, terus malaikat Allah berseru, gak usah takut, gini-gini. Terus, aku akan membuat yang banyak. Lalu Allah, tadi malaikat yang ngomong, membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sumur, nah, kasih harapan, gak mati. Hausan, ia pergi mengisi kirbat, kemudian diberi anak itu minum. Dan singkat cerita, satu tempat sukses, Ismail jadi pemanah yang ulung. Wah, sampai itu nanti janjinya melahirkan 12 raja. Janji Tuhan kepada Abraham, Ismail. Singkat cerita inilah, ya, apa yang bisa saudara pelajari dari ini. Baik secara teologis, siapa Kristus. Praeksistensi Kristus sebelum jadi manusia. Dia menyatakan Allah, bukan hanya waktu Natal saja, waktu jadi manusia, tapi sebelum. Beberapa bapak-bapak leluhur, ini baru Hagar. Hagar itu bukan nabi. Hagar itu cuma hamba. Hambanya Sarah. Ini anugerah. Allah menyatakan diri melalui malaikat Yahweh, ya, melalui penampakan sebagai malaikat, ya, toh, untuk memberi kekuatan kepada Sarah. Hagar memberikan janji, bahkan menolong, membuka matanya melihat ada air waktu itu sudah mau mati. Dan nanti terbukti coba 20 biar tahu deh, sampai sini aja karena enggak nutut. Allah menyertai anak itu, ya toh, sehingga ia bertambah besar. Menetap di padang jadi seorang pemanah. Terus, tak kira punya saya. Terus 21, ini janji Tuhan digenapi. Ayo, 21, maka tinggallah di padang gurun dan ibunya mengambil seorang istri dari tanah Mesir, 22.
Oh bukan, sudah sampai situ. Jadi akhirnya sampai menikah, berumah tangga, nanti singkat cerita diberkati juga. Tapi jangan identikan Ismail dengan Arab ya. Nabi Muhammad. Salah sebenarnya, nanti lain kali saya jelaskan. Arab itu perpaduan dari, jadi enggak, bukan. Ya. Tapi memang Ismail ini anak Abraham juga. Anak secara jasmani, berkati juga. Dan kita anak-anak Abraham juga ya. Anak karena iman. Amin saudaraku, karena Abraham orang beriman, kita beriman juga pada Allah. Nanti makanya saya belum sampai Abraham. Abraham juga menjumpai malaikat Yahweh dan agak panjang nanti jalannya, nggak nutut ya. Jadi minggu depan ini saya sulitnya cari judul karena sama judulnya, karena memang masih di topik itu. Kalau masih pakai part 1, part 2 nggak enak ya. Tapi paling enggak Anda paham ya, dari perjanjian baru tadi ya, Yesus ajarkan, para rasul ajarkan, itu membuka pemikiran kita, oh itu yang dimaksud. Allah menyatakan diri dalam wujud malaikat. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan. Kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini. Kita bersyukur sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus sebelum jadi manusia yang waktu itu menampakkan diri. Dia yang telah menyatakan dirinya. Kalau Natal dalam rupa manusia waktu itu menyatakan Allah kepada manusia. Menyatakan kehadiran Allah. Ketika Hagar sedang buntu jalan. Ketika Hagar tertindas, Hagar terusir, Allah hadir. Jadi Yesus itu makanya kenapa gelarnya Immanuel, Allah berserta kita. Jadi Allah itu hadir melalui Immanuel ini, Yesus Kristus. Gitu. Jadi ketika Anda dalam tantangan, kesulitan, Allah pasti hadir. Karena Immanuel, Allah bersama kita. Bahkan dia janji, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku pasti hadir. Bahkan dia juga tinggal di dalam kita, memberi kekuatan. Makanya gak usah takut melewati saat-saat krisis. Krisis, kritis, apapun itu. Allah, itu ajaran kita. Allah selalu hadir, gak cuma ngomong, dibuktikan. Bahkan nanti saya akan, setelah mengajarkan ini, saya akan tunjukkan ke kejadian. Adam, penciptaan. Selalu hadir di dalam sejarah. Allah kita selalu hadir tengah-tengah umatnya. Dan terutama saat-saat krisis pasti tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah mungkin kita seperti Hagar yang ditindas, yang terusir, mungkin juga karena kesalahan kita. Hagar sempat sombong, sempat memandang rendah orang yang menolong dia, mengangkat dia. Tapi Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena kita anak-anaknya, kita yang telah dipanggil, dipilihnya. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kita pegang, saudaraku, yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab mari bangkit bersama-sama datang kepada Tuhan. Allah mengerti, Allahku peduli persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan aku bergumul sendiri, sebab Allah. Jangan takut, saudara. Sekali lagi, Allah mengerti. Hagar cuma seorang budak, saudara. Budak dari Mesir, orang kafir. Tapi karena ada panggilan Tuhan, Allah datang, hadir, Yahweh datang sendiri melalui penampaannya sebagai malaikat Yahweh. Praeksistensi Kristus, itu gambaran Kristus, itu adalah Kristus sendiri. Memberi kekuatan, memberi pertolongan, membuka jalan, memberi pengharapan. Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli apapun yang kau hadapi, tindasan apapun, oh penolakan apapun, jangan takut, jangan khawatir, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, takkan pernah dibiarkan, oh takkan pernah dibiarkannya aku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi dengan iman, takkan pernah aku dibiarkan, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah peduli buat hidup kita semua, sebab Allah
terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jangan takut. Jangan takut untuk rendah hati. Jangan takut untuk lemah lembut. Jangan takut untuk suci hatinya. Oh, jangan takut untuk berbahagialah orang yang membawa damai. Jangan takut membawa damai, saudara. Jangan takut. Bagi dunia, lemah lembut itu lemah lembut itu, rendah hati itu sangat memalukan, tak berdaya. Tapi bagi Tuhan, barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Hari ini kita melihat contoh Hagar, bayangkan, orang kafir, budak Mesir, budak dari Mesir lagi. Tapi Tuhan punya rencana buat hidupnya. Bahkan Allah sendiri hadir. Berbagai hal yang suci hatinya akan melihat Allah. Mungkin kita banyak kekurangan. Kita sudah belajar, Hagar pun bukan baik-baik amat. Dia sempat memandang rendah tuannya, nyonyanya, sehingga dia ditindas nyonyanya kembali. Tapi Tuhan membela Hagar. Disuruh balik, nurut saudara, balik. Mungkin Hagar punya salah, tapi dia taat saudara. Dia mau balik. Biarkan dirimu ditindas nyonyamu. Aku akan memberkati engkau di bangsa yang besar. Balik. Haleluya. Mau taat. Walaupun mungkin gak enak. Kadang taat itu gak enak, saudara. Kita percaya. Kalau Tuhan yang perintahkan, sekalipun tidak enak, pasti yang terbaik buat kita. Pasti yang terbaik. Yang terbaik bukan selalu enak buat daging kita. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan hikmat Allah hanya bisa diterima oleh roh saja. Karena itu iman itu adalah roh. Percaya, saudara. Apa yang janji Tuhan, Tuhan firmankan. Sekalipun mustahil, kalau Tuhan yang berfirman, pasti akan dikerjakan. Karena firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya pasti. Tidak mudah-mudahan. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, bumi dibentuk. Firman Allah penuh kuasa. Apa yang jadi janji Tuhan, pegang saudara. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah yang percaya kepada Tuhan, katakan sama-sama, takkan pernah, tak akan pernah dibiarkannya aku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Boleh mendengar firman-Mu. Boleh menyaksikan melalui kebenaran firman bahwa Engkau Allah yang maha hadir, selalu hadir dalam setiap kesulitan umat-Nya. Setiap apa yang dihadapi oleh umat-Nya. Kau jadi hakim, jadi pembela, jadi penolong, memberi pengharapan. Di dalam Engkau tidak ada jalan yang buntu, selalu ada jalan keluar. Di dalam Kristus Sang Malak Yahweh yang datang menyatakan Yahweh kepada kami.
Kami diberi harapan, diberi kekuatan. Apamu berdoa pagi ini. Buat setiap yang beribadah hari ini, baik yang di tempat ini, tatap muka, yang online, maupun yang melihat rekaman nanti di YouTube. Ketika mereka mendengar firman-Mu, mereka mengalami, merasakan sendiri kehadiran Yahweh, Bapa itu dalam hidup mereka, dan mengalami pemulihan, kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Bapa yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, Sang gambar Allah, gambar wujud Allah yang gak kelihatan itu. Yang kami bisa mengenal Allah. Dan di dalam rohnya yang akan mengurapi kami, menuntun kami, memberi hikmat kepada kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya God be with us, Allah bersama kami. Yang percaya Allah bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.